Selamat datang di video terbaru saya. Video ini merupakan bagian dari video series yang berdiskusi soal berbagai topik seputar teknologi blockchain dan aset kripto. Video ini diproduksi bekerja sama dengan Akademi Kripto. Nah, seperti biasa sebelum kita masuk ke materi, kita akan bahas dulu halaman disclaimer. Berbagai informasi yang disampaikan dalam video ini bukan merupakan ajakan untuk menjual atau membeli instrumen apapun, melainkan untuk tujuan edukasi semata. Termasuk ketika ada penyebutan nama produk, nama merek, nama aset, itu bukan berarti endorsement terhadap produk, merek, atau aset tersebut. Nah, materi apa yang akan kita bahas kali ini? Cosmos. Itu Cosmos. Jadi mungkin Anda tidak terlalu banyak mendengar soal Cosmos, tetapi Cosmos itu menjadi salah satu aset yang populer di beberapa tahun belakangan. Tidak berapa tahun ya, mungkin 10 atau 5 tahun lalu gitu ya. Ini jadi salah satu produk yang populer atau aset yang menarik ya. Nah, jadi di awal mula kemunculan blockchain itu blockchain merupakan sistem yang monolitik. Apa itu monolitik? Itu adalah satu sistem yang dilayani oleh satu framework atau mungkin satu infrastruktur gitu ya. All in one. Jadi di satu chain ya. Kalau dalam blockchain berarti satu chain itu punya sistem konsensus, sistem eksekusi transaksi, sistem penyimpanan data atau manajemen data, kemudian juga sistem networking. Nah, dengan adanya sistem monolitik ini memang skalabilitas dan fleksibilitasnya jadi tantangan tersendiri. Gitu ya. Jadi ketika orang mau scaling, meningkatkan skalabilitas, atau meningkatkan kapasitas dari blockchain tersebut, nah itu jadi tantangan. Ya. Karena monolitik sendiri memang kalau kita lihat dalam hal kompleksitas memang tidak terlalu kompleks. Kompleksitasnya rendah. Hanya saja memang kompleksitas rendah dalam artian eh, ini hanya satu software semuanya ada di situ. Tapi kalau sudah soal scaling itu jadi bermasalah, jadi sulit diaplikasikan. Nah, jadi belakangan ini muncullah ada satu konsep lain namanya modular blockchain yang memecah antara performa dan atau memecah fungsi gitu ya. Fungsi-fungsi misalnya eksekusi dan konsensus. Kalau di Ethereum ada consensus layer, ada execution layer ya. Untuk meningkatkan performa juga inovasi. Jadi consensus layer ditangani oleh tim sendiri, execution layer oleh tim sendiri. Konsensus dan execution punya inovasi yang berbeda. Nah, jadi kalau Cosmos di launching tahun 2019 itu fokusnya adalah interoperabilitas. Nah, jadi kalau Cosmos ini memang di tujuannya adalah sebagai blockchain yang modular. Jadi tidak single chain seperti Bitcoin. Nah, dia punya satu SDK yang terkenal namanya Cosmos SDK, kemudian juga satu fitur yang terkait dengan konsensus namanya Tendermint. Nah, jadi dia fokusnya sovereignty, scalability, dan usability. Nah, Cosmos SDK ini saya bilang terkenal kenapa? Karena dia punya satu SDK yang bisa membuat orang itu membuat chain sendiri. Jadi kalau dulu biasanya membuat chain ya dari cloning, mengcopy data software orang, misalnya software Bitcoin di-copy gitu ya. Jadilah Litecoin misalnya. Atau Litecoin kan sudah ada modifikasi. Misalnya kalau tidak terlalu pintar gitu ya melakukan invasi tertentu gitu ya. Tapi kalau Cosmos itu memang fasilitasnya untuk melakukan modifikasi tertentu. Jadi toolkit dari SDK ini dia open source, bisa dipakai semua orang untuk membuat blockchain. Kemudian dia juga tersusun atas berbagai modul. Jadi modulnya sudah ada, tinggal dipakai plug and play feature. Misalnya mau staking, ada modul staking. Mau governance, juga ada modul governance, tinggal dipakai.
tidak membuat sendiri itu ya, jadi sudah tinggal dipakai. Kemudian kustomisasi, karena ada banyak modul bisa dipakai mana yang mau diimplementasikan, itu jadi mereka bisa membuat sesuai dengan use case mereka. Ya, karena use case-nya dari setiap blockchain kan bisa berbeda-beda. Contohnya kalau Osmosis fokusnya ke DEX, kalau Secret Network fokusnya ke privacy, data privacy atau transaction privacy, dan lain-lain. Kemudian Tendermint, nah ini salah satu komponen yang terkenal ya di luar Cosmos tentu saja. Nah, jadi kalau Tendermint itu menangani konsensus dan networking. Nah, dia merupakan satu komponen yang terpisah gitu ya dari application logicnya. Jadi keuntungan dari Tendermint adalah dia fast finality, kemudian low latency. Nah, ini sebabnya kenapa Tendermint ini jadi sangat populer. Jadi dia diadopsi tidak hanya di Cosmos tapi juga di banyak sistem blockchain lain yang sebenarnya tidak terkait dengan Cosmos SDK. Tapi konsep atau algoritma dari Tendermint itu dipakai, diadopsi. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di dalam Cosmos, itu blockchain-blockchainnya application spesifik atau punya use case yang terpisah. Jadi setiap chain di dalam Cosmos itu sovereign, artinya mereka punya rules yang berbeda, rulesnya masing-masing. Jadi mereka bisa fokus ke satu fungsi saja atau satu use case, artinya tidak generalisasi, use case-nya bisa dikustomisasi supaya mereka cocok untuk dijalankan ya. Misalnya ada satu use case yang butuh kecepatan tinggi, atau ada use case yang butuh akurasi, atau ada use case yang butuh secrecy atau kerahasiaan. Nah, itu kan mereka punya requirement yang berbeda gitu ya. Kemudian karena mereka itu masing-masing chain berbeda, jadi tidak ada smart contract bloating atau traffic yang tidak berhubungan dengan satu use case tertentu, karena kan itu dia akan berjalan di blockchain yang berbeda-beda. Contohnya Akas, Kava, Juno, nah ini kan lain-lain ya. Kava, DeFi, Juno untuk smart contract. Mungkin general. Nah, kemudian ada juga komponen namanya IBC atau Inter Blockchain Communication. Nah, ini protokol atau algoritma yang berbeda juga ada di dalam Cosmos. Nah, ini terkenal juga ini sebenarnya. Jadi IBC protokol ini memang dipakai dalam Cosmos untuk menunjang komunikasi antar blockchain karena kan masing-masing sovereign ya. Tapi mereka mendukung fitur IBC supaya mereka bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Jadi dengan adanya IBC mereka bisa mengirim token secara trustless, kemudian mentransfer data antar satu chain ke chain yang lain. Jadi mereka bisa menjaga sovereignty tetapi juga kolaborasi antar ekosistem terjaga. Nah, jadi si IBC ini dipakai di lebih dari 100 chain per 2025. Jadi IBC cukup populer dan cukup sukses ya, karena kalau sudah ada 100 chain kan berarti jumlahnya cukup besar. Kemudian ada model namanya Hub and Zone. Nah, Hub and Zone ini mirip seperti Polkadot sebenarnya. Kalau Polkadot kan ada parachain dan relay chain. Nah, relay chain di sini itu kalau di Cosmos namanya Cosmos Hub. Itu merupakan central router chain. Jadi chain yang jadi router ya, atau relay ya kalau di Polkadot. Kemudian ada zone. Zones itu adalah chain yang independen atau yang sovereign, tapi dia terhubung ke hub Cosmos Hub tadi. Nah, kalau Cosmos Hub itu menangani keamanan, security, kemudian message routing kalau misalnya ada komunikasi antar blockchain yang terhubung dengan hub tadi. Nah, dia akan mengurangi ketergantungan pada bridge dan wrap asset. Jadi mereka bisa mengirim native asset antar blockchain. Nah, jadi kalau di Cosmos itu native tokennya namanya Atom. Jadi dia ada hidupnya di Cosmos Hub tadi ya, yang jadi semacam relay chain dari Cosmos. Nah, Atom itu kegunaannya untuk staking, governance, dan security. Kemudian kalau misalnya ada Cosmos Chain yang terhubung dengan Hub, itu tidak membutuhkan Atom. Jadi mereka bisa punya native token atau native asset sendiri. Jadi mereka punya token sendiri, punya governance sendiri, punya model ekonomi yang sendiri, yang terpisah dibandingkan dengan Cosmos Hub.
Tetapi kalau di Cosmos Hub dia bisa membantu komunikasi antar blockchain. Nah, model security-nya gimana? Kalau masing-masing chain itu punya model keamanan sendiri. Jadi ini berbeda dengan Polkadot. Kalau Polkadot security-nya nempel di Relay Chain. Tapi kalau di Cosmos mereka masing-masing punya atau menangani security sendiri-sendiri. Nah, jadi di Cosmos Hub-nya sendiri tidak ada shared security, tidak seperti Polkadot. Tapi ada namanya replicated security. Jadi kalau di Cosmos ada fitur baru namanya replicated security. Jadi dengan adanya replicated security itu bisa pinjem atau sewa validator setnya dari Cosmos Hub. Jadi daripada menangani security sendiri, mereka bisa sewa miliknya Cosmos Hub. Nah, nanti kalau kita lihat perbandingan antara Cosmos dan blockchain yang monolitik, kalau di sini disebut Ethereum sebagai monolitik sebenarnya kurang tepat ya. Mungkin Bitcoin monolitik ya. Tapi kalau dari sisi Ethereum yang dulu ya, versi 1, itu semua aplikasi itu berkompetisi untuk space blockchain. Tapi kalau Cosmos modular, semua chain punya block space sendiri. Jadi tidak saling berkompetisi. Mereka hidup di blockchain yang berbeda-beda. Kemudian kalau mau scale, sangat mudah. Mereka tinggal menambahkan chain baru. Jadi tidak menambahkan beban di chain yang sudah ada. Nah, jadi dengan adanya kapabilitas itu, penambahan blockchain baru, itu inovasi bisa jadi lebih mudah. Artinya mereka, si pengguna bisa menambahkan blockchain sendiri, atau berapapun jumlah blockchain yang mau ditambahkan itu bisa. Hanya saja, kalau mau berkoordinasi antar ekosistem jadi lebih sulit. Karena kan developernya berbeda-beda, orangnya berbeda, use case-nya berbeda, security-nya berbeda. Gitu ya. Jadi koordinasinya juga jadi lebih sulit. Kemudian tantangan dari Cosmos ada fragmented liquidity. Jadi likuiditasnya itu terpecah-pecah di chain yang berbeda. Jadi misalnya ada satu aset di chain A, itu ya mereka hidupnya di situ gitu ya. Atau misalnya ya mereka punya use case misalnya decentralized finance, itu artinya likuiditas berkumpul di situ. Kalau di Ethereum kan bisa di dalam satu ekosistem, tokennya hidup di situ. Jadi mereka likuiditasnya ya di dalam satu ekosistem Ethereum. Kecuali kalau misalnya ada yang sudah di layer 2, nah itu sudah fragmented. Tapi kan bisa saling berkomunikasi antara layer 2 dan layer 1. Kemudian user experience-nya sulit atau kompleks untuk cross-chain. Ya, setiap operasi cross-chain mungkin tidak mudah ya, tidak native ya. Kemudian koordinasi governance itu sulit karena kan chain-nya masing-masing punya governance ya. Jadi kalau mau berkoordinasi juga sulit. Kemudian tingkat security atau tingkat keamanannya juga berbeda-beda, bervariasi. Masing-masing punya model sendiri ya, kecuali yang sewa tadi ya. Jadi tingkat kekuatan validatornya juga bervariasi antar blockchain. Nah, jadi kalau kita lihat masa depan dari blockchain modular itu seperti apa? Jadi dia mirip seperti rollup sebenarnya. Kalau rollup kan berarti orang menambahkan satu layer 2 untuk bergabung di ekosistem Ethereum. Mirip seperti Cosmos berarti. Jadi ada blockchain baru yang sovereign, mereka bisa masuk terhubung dengan Cosmos Hub gitu ya. Mirip seperti itu. Kemudian penggunaan Cosmos SDK itu untuk pembuat blockchain yang sama sekali baru, misalnya Celestia. Kemudian adopsi dari IBC, ternyata IBC itu cukup populer dipakai di blockchain yang non-Cosmos. Kemudian Cosmos itu adalah technology and philosophy of modularity. Jadi semuanya modular, termasuk Tendermint itu dipakai di aplikasi non-Cosmos juga. Nah, summary, kita sudah bicara soal modular blockchain. Dalam hal ini terkait dengan Cosmos. Kemudian ada Cosmos SDK, kemudian Tendermint, kemudian IBC untuk inter-blockchain communication. Kemudian sovereign chain tadi ya, memberikan fitur spesialisasi tapi koordinasinya juga cukup sulit. Kemudian Cosmos mungkin jadi salah satu pemain yang terkait dengan modular blockchain. Tapi akan kita lihat apakah modular blockchain yang seperti ini akan sukses di masa depan. Sampai di sini video kali ini, sampai jumpa di video berikut. Terima kasih.